Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang sebuah rumah yang memiliki sejarah kelam, di mana sebuah keluarga pernah menjadi saksi dari kengeriannya. Sebuah rumah kosong, rumah bekas tumbal. Sebelumnya saya mohon maaf untuk semua nama dan lokasi sengaja disamarkan demi kebaikan bersama. Kita mulai ceritanya. Di tahun 1985, Pak Hamka baru saja membeli sebuah rumah di kecamatan yang bisa kita sebut dengan inisial P dari seorang pengusaha batik yang berasal dari Jawa Tengah. Ia memutuskan pindah ke sana dari komplek perumahan sebelumnya karena dirasa lebih dekat dengan tempat kerja sang istri. Pak Hamka sendiri memiliki sebuah toko mebel di kecamatan yang kita sebut inisialnya K. Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dari kecamatan P untuk sampai di tempat usahanya. Di hari kepindahan, Pak Hamka baru menyadari bahwa rumah mereka berdempetan dengan sebuah rumah kosong. Dari sana, sebenarnya sudah merasakan hawa gelap, namun diabaikan. Semoga tidak mengganggu, batin Pak Hamka berbicara. Terik matahari berhasil membuat peluh membanjiri tubuh. Siang itu Pak Hamka absen membuka toko karena mengawasi renovasi rumah di hari pertama. Ia memandu para tukang, memberi arahan, memperbaiki bagian-bagian rumah yang sedikit mengalami kerusakan. Bahkan di beberapa bagian dilakukan pengecoran untuk memperkuat pondasi. Pak Hamka, tolong kesini Pak, teriak salah seorang tukang. Pak Hamka segera menghampiri ke sumber suara. Di sana ada 3-4 tukang terlihat mengemuruni sesuatu. Ada apa Pak? Matanya terbelalak mendapati salah seorang tukang memegang sesuatu yang diletakkan di atas kain lusuh. Tulang belulang itu berukuran kecil, bahkan sebagian terlihat tak utuh. Diduga tulang belulang tersebut milik seorang bayi. Kok bisa ada ini? Tadi nemunya di mana Pak? Tanya Pak Hamka. Salah seorang tukang menunjuk ke arah bawah tembok yang sudah digali, di mana tembok itu adalah tembok yang berdempetan dengan rumah kosong. Ya sudah, tolong bantu saya membungkus tulang bayi ini. Nanti kita kuburkan secara layak di pemakaman sana. Nggih Pak, sahut salah seorang tukang. Mulai dari situ muncul sedikit kekhawatiran. Namun Pak Hamka berharap ini hanya sebuah kebetulan. Waktu malam telah tiba. Bu Nuri, istri Pak Hamka, terlihat sibuk menyiapkan makanan yang akan disajikan di meja. Dek, tadi para tukang nemu tulang belulang bayi di pojok sana, ucap Pak Hamka tiba-tiba. Bu Nuri seketika itu menghentikan kesibukannya. Astagfirullah, terus bagaimana Mas? Mungkin bayi itu yang dikubur pemilik rumah terdahulu, tapi nggak bakalan ada apa-apa kan Mas? Pak Hamka terdiam sejenak, lalu memaksakan seolah senyum. Insya Allah, ya semoga nggak ada apa-apa. Tapi tolong jangan beritahukan ini pada anak-anak, nanti mereka takut. Bu Nuri mengangguk. Tak lama kemudian kedua putrinya datang menghampiri meja makan. Pak Hamka membuka mata secara perlahan dan menajamkan pendengarannya. Sekali lagi ia mendengarnya. Sesuatu memukul keras tembok rumah. Langkahnya pun terhenti di ruang tamu, tepat di depan tembok bekas galian lubang. Dugaannya tepat. Suara tersebut memang berasal dari rumah kosong. Pak Hamka memandang tembok lekat-lekat, mencoba berkomunikasi secara batin dengan apa yang ada di baliknya. Siapa kamu? Suara pukulan di balik tembok itu berhenti. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang berat
dan menggema dari sana. "Siapa kamu? Kenapa kamu memukul-mukul tembok rumah saya?" Lagi-lagi hanya ada suara tawa menggelegar, seolah mengejek. Merasa diajukan, Pak Hamka mulai melafalkan doa-doa yang mengakibatkan suara tawa tersebut berhenti dan berubah menjadi suara geraman. Pak Hamka merasakan intensitas aura jahat yang meningkat dari sana. Kali ini, makhluk itu memukul tembok lebih keras dari sebelumnya, hingga membuat Pak Hamka mundur beberapa langkah. Tak lama kemudian, tembok itu kembali hening. Singkat cerita, selama 3 bulan proses renovasi, untungnya tak menemui kendala yang berarti. Bukan karena memang tak ada yang mengganggu, tapi karena Pak Hamka lebih waspada dengan menghalau segala gangguan meskipun hanya gangguan kecil. Suatu hari, Lia, putri kedua Pak Hamka, tiba-tiba demam. Pagi-pagi buta, Pak Hamka langsung mengantarkan Lia berobat ke klinik terdekat. Sedang Bu Nuri menyiapkan sarapan dan melakukan pekerjaan rumah seperti biasa sebelum berangkat mengajar. Tak lama kemudian, keduanya sudah pulang dari klinik. "Gimana, Mas? Lia sakitnya?" tanya Bu Nuri. "Cuma demam biasa, disuruh nggak masuk dulu selama 3 hari sama dokternya," jawab Pak Hamka. "Ya udah, nanti saya izinin di sekolah," ujar Bu Nuri kemudian. Sebagai catatan, Bu Nuri adalah seorang guru SD, di mana kedua putrinya juga disekolahkan di tempat yang sama dengannya mengajar. Bu Nuri dipindah tugaskan ke Jawa dari Pulau B tak lama setelah Tika, putri pertamanya, dilahirkan. "Ndak apa-apa ya, Nduk, di rumah berdua sama Mbok Darmi." Lia mengangguk lemas. Sebenarnya Bu Nuri tidak tega harus meninggalkan anaknya pergi bekerja saat sedang sakit begini. Tapi mau gimana lagi, pekerjaannya tak bisa ditinggalkan begitu saja. "Nanti pas jam-jam istirahat, datangin ke rumah ya, Nduk," ucap Bu Nuri. Bu Nuri mengelus kepala anaknya, lalu mengantarkannya beristirahat di kamar. Bu Nuri sedikit lega, untungnya jarak rumah yang sekarang dengan sekolah terbilang dekat. Pukul 11 siang, Lia terbangun dari tidur. Badannya sudah lumayan enakan tapi masih lemas. Lia bosan kalau harus terus berbaring di ranjang. Akhirnya, bocah berusia 7 tahun itu memutuskan untuk menonton TV saja. "Loh, Mbak Lia kok malah bangun?" tegur Mbok Darmi, pengasuh sekaligus asisten rumah tangga keluarganya. "Iya, Mbok, bosan kalau tiduran terus." "Ya sudah, kalau begitu Mbok mau jemur baju dulu. Kalau butuh apa-apa, panggil si Mbok aja ya di belakang." Lalu wanita parubaya itu meninggalkan Lia seorang diri di ruang TV. Sudah 1 jam Lia asik berkutat memandang layar berwarna hitam putih di depannya. Tak lama kemudian terdengar sayup-sayup suara ayam. Lia menoleh mencari si ayam, dan benar saja matanya menangkap seekor ayam berwarna hitam tak jauh dari tempatnya berada. "Loh, kok ada ayam?" Lia beranjak dari posisi dan mengecek pintu depan dan samping yang masih tertutup. Lewat belakang juga nggak mungkin, karena ada tembok tinggi yang menghalangi. Setahunya, tetangga di sekitar rumah juga tak ada yang memelihara ayam. Lalu, ini ayam berasal dari mana? Masuk dari mana? Ucap Lia. Karena takut si ayam buang hajat sembarangan, si Lia pun bergegas mengambil sapu untuk mengusirnya. "Hus, hus!" Saat si gadis kecil itu mengejarnya, tiba-tiba datang seorang wanita parubaya berkebaya hitam menyambar si ayam dengan cepat. "Loh, si Mbok?" Lia kaget dengan kehadiran Mbok Darmi yang tiba-tiba. "Biar saya aja yang bawa ayam ini keluar, Mbak," ucapnya singkat. Lalu Mbok Darmi menggendong si ayam keluar menuju pintu depan. "Mbak Lia, ngapain bawa-bawa sapu?" tanya Mbok Darmi. Lia kembali terlunjak kaget
dengan kehadiran Mbok Darmi di belakangnya. "Loh, Mbok bukannya barusan ke depan bawa ayam?" tanya Lia memastikan. Mbok Darmi menggerutkan kening dan tampak berpikir sejenak. "Lah, kan si Mbok dari tadi di belakang habis jemur baju," ucap si Mbok. Lia pun kebingungan dengan kejadian barusan. Keesokan harinya kejadian yang sama terulang lagi. Hingga di hari ketiga, ayam hitam itu muncul kembali. Lia mengintip dari balik kursi. Mbok Darmi," panggil Lia setengah berteriak. Tapi tak ada sautan. "Mbok." Tiba-tiba ayam hitam itu menoleh ke arah Lia seolah merespon. Lia mengamati si ayam penuh seksama. Bulunya berwarna hitam legam, jambulnya juga berwarna hitam, bukan merah seperti jambul ayam pada umumnya. Kepalanya berkali-kali menggedek ke kanan dan ke kiri, sembari melangkah maju. Lia semakin menyembunyikan diri di balik kursi. Suasana hening. Lia mengintip lagi. "Saya bawa ayamnya keluar ya, Mbak." Mbok Darmi menggendong ayam sembari melesat melewati Lia begitu saja. Kontan saja Lia terkejut, menangis dan langsung berlari ke arah dapur. Beberapa hari kemudian, Minggu sore, tampak sekelompok anak bermain bola di rumah Pak Hamka. Lebih tepatnya di depan pelataran rumah kosong. Baik anak laki-laki dan perempuan berbaur menjadi satu. Tiba-tiba bola yang ditendang kencang oleh seorang anak melesat ke arah rumah kosong. Mereka pun saling berpandangan. "Johan, ambil bolanya. Kamu kan gagal menangkapnya." "Gak mau. Kamu yang menendang kencang. Kamu yang harus mengambilnya," tunjuk Johan pada Jody, saudara kembarnya. Mereka pun ribut dan saling tunjuk tentang siapa yang harus mengambil bola. Akhirnya Tika, putri pertama Pak Hamka, berdiri dari posisi penonton. Ia pun menghampiri biang keributan. Udah, tinggal ambil aja, ribut banget," tegas Tika. "Siapa yang mau ambil?" tanya si Johan. "Loh, ya kalian lah, kan kalian yang main bola." Mereka terdiam. "Ya sudah, biar aku aja yang ambil," tawar Tika tiba-tiba. Nita, temannya, langsung menggenggam tangan Tika untuk mencegahnya. "Jangan, Tik, jangan ke sana." "Loh, emang kenapa?" Itu. Nita membisiki telinga Tika. "Rumah itu angker." Tika menggerutkan kening. Sudah hampir setengah tahun ia menempati sebelah rumah kosong, namun tak mendapati keganjilan apapun di sana. "Masa sih?" "Iya. Apalagi banyak orang yang sering lihat kaki buntung di sana," bisik Nita sambil melirik ke arah bola yang menghilang. Di samping rumah kosong, Tika berdecak. "Gak mungkin lah. Lagian ini masih terang kok. Masa iya ada setan?" "Ya sudah, terserah kamu saja." Tika pun mulai berjalan seorang diri ke arah rumah kosong sembari sedikit memikirkan ucapan Nita. Kini ia sudah sampai di samping rumah, di mana sekitarnya ditumbuhi rumput gajah yang tingginya sudah hampir selutut. Rumput-rumput tersebut benar-benar menghalangi penglihatan. Akhirnya Tika memutuskan memungut sebuah ranting panjang, di mana ranting tersebut akan digunakan untuk menyibak-nyibakkan rumput agar lebih mudah menemukan bola. Hingga pandangan mata menangkap sebuah objek berwarna kuning menyembul di balik rumputan. Nah, itu bolanya. Tika berjalan ke arah belakang rumah saat akan mengambil. Matanya menangkap objek yang lain. Jantungnya berdegup kencang manakala kornea mata menangkap sepasang kaki berdiri tegak di depan bola. Hanya saja itu sepasang kaki tanpa badan. Kaki buntung dari ujung jari hingga sendi kaki saja. Kaki itu bergerak. Dengan hati-hati Tika mulai membungkuk mengambil bola. Srek, srek. Spontan Tika menoleh. Kosong. Hanya rimbunan semak.
matanya kembali ke arah posisi tadi. Namun kaki buntung itu sudah hilang. Tanpa menunggu lagi, Tika langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat tersebut. Pak Hamka terdiam mematung memandangi rumah kosong itu dari kejauhan. Matanya memicing, mencoba menembus ke dalam. Bertanya-tanya, misteri apa yang tersembunyi di baliknya. Ia hanya melihat sekumpulan makhluk-makhluk tak kasat mata tingkat menengah berseliweran. Seperti apa yang terdapat pada tempat tak berpenghuni biasa. Tapi kenapa auranya terasa jahat dan pekat sekali? Sekilas tercium bau anyir, hanya saja tertutup dengan bau-bau lain. Seperti aroma menyan berbaur dengan wangi melati yang menyengat. Entahlah. Yang jadi masalah, energi negatif dari rumah kosong itu sering berseliweran juga ke rumah Pak Hamka, hingga mengakibatkan gesekan energi yang cukup kuat antar dimensi. Hal itu membuat hawa rumah menjadi panas. Tak jarang kedua putrinya juga terkena imbas. Tika dan Lia jadi sering sakit-sakitan. Padahal Pak Hamka hampir setiap hari membersihkan energi-energi negatif itu dari rumahnya. Bahkan sekarang ia jadi jarang ke masjid karena lebih memilih mengajak keluarga kecilnya berjamaah di rumah saja. Awal mula kekhawatiran muncul ketika ia mendapat laporan dari Lia, anak keduanya, tentang kemunculan ayam dan Mbok Darmi yang jadi dua. Setelah kejadian itu, demamnya makin menjadi karena ada energi negatif yang masih menempel pada Lia. Mau tak mau Pak Hamka meruat Lia tiap malam dengan membacakan ayat kursi 7 kali lalu ditiupkan di ubun-ubunnya. Masalah kedua muncul setelah Tika juga melapor bahwa kaki buntung di belakang rumah kosong malamnya Tika girap-girap sawan atau istilahnya ketakutan dan selalu terbayang-bayang melihat kaki buntung itu. Belum lagi yang katanya Mbok Darmi sering diganggu dengan kejadian perkakas yang tiba-tiba hilang atau berpindah tempat. Tak hanya Mbok Darmi, tapi seisi rumah juga pernah dikerjai dengan hal serupa. Pak Hamka kok melamun sendiri di sini? Awas kesambet loh, tegur Pak Tejo, salah satu warga di komplek tersebut. Enggak Pak, cuma lagi ngamati rumah kosong sebelah saya. Pak Tejo melihat rumah yang ditunjuk Pak Hamka, bergidik ngeri. Emang rumah itu singup Pak, alias angker. Oh ya? Ya maklum Pak, namanya juga rumah kosong, jawab Pak Hamka mengulas senyumnya. Bapak nggak takut apa? Nggak pernah diganggu apa-apa gitu? Pak Hamka menggeleng berpura-pura tidak tahu. Gini Pak Hamka, bukannya saya menakut-nakuti atau gimana. Ini supaya lebih hati-hati saja. Pak Tejo kembali melanjutkan ceritanya. Jadi begini, rumah itu lebih dari 10 tahun gak ditempatin. Warga sering melihat penampakan di sini. Oh ya? Iya Pak, ada yang pernah melihat kaki buntung di belakang atau di pekarangan rumah. Ada yang melihat pocong. Pernah nih Bu Isma, itu loh Pak, penjual gorengan yang rumahnya ada di belakang rumah Pak Hamka. Malam-malam melihat seorang bapak tua yang ngerokok di teras rumah kosong sendirian. Dikira memang orang pikun karena perawakannya sudah tua sekali. Pas mau disamperin, hilang. Orang-orang juga sering melihat wanita berpakaian putih tampak berjalan mondar-mandir di balik jendela. Wah, ramai juga ya Pak, canda Pak Hamka. Yang ngeri Pak. Pernah ada suatu kejadian. Ada maling yang malam itu dikejar oleh para peronda. Nah, 2 maling tersebut ternyata bersembunyi di sana. Tak ada seorang pun yang tahu. Pagi-pagi mereka berdua ditemukan tergeletak begitu saja di depan rumah kosong. Terus saat ditemukan, kondisi mereka cukup menyedihkan Pak. Salah satunya bibirnya miring membelot ke kanan, nggak bisa balik. Yang satu nggak bisa lihat. Tapi masih hidup? Tanya Pak Hamka. Ya hidup Pak. Lalu didatangkan orang pintar. Kata orang pintarnya, memang mereka habis dikerjai si penunggu rumah. Kemudian
disembuhkan kedua-duanya sama si orang pintar tersebut. Sebelum selanjutnya dibawa ke kantor polisi, kedua maling itu diinterogasi oleh warga dan mereka pun menceritakan saat bersembunyi di rumah kosong tersebut mereka mengalami hal-hal yang mengerikan. Puncaknya ada sesuatu tak kasat mata menampar keras sekali. Nah, orang yang satu lagi langsung dicolok kedua matanya dengan sesuatu yang panas. Makanya nggak bisa lihat apa-apa. Pak Hamka mengangguk mengerti mendengar cerita Pak Tejo. Ah iya, satu lagi. Kata yang sering lewat sini, mereka sering mendengar bayi yang menangis. Pak Hamka kembali mengerutkan dahi. Bayi? Singkat cerita, malam itu Bu Nuri harus tidur sendirian karena Pak Hamka tidak pulang. Kalau sudah ada bisnis makelar, memang Pak Hamka biasa tidak pulang beberapa hari. Pak Hamka sendiri juga menyambi profesi jadi makelar selain usaha toko. Bidangnya pun macam-macam. Kadang menangani jual beli bawang merah bertruk-truk, kadang jual beli tanah, kadang jual beli kendaraan bermotor, kadang barang antik, dan lain-lain. Pak Hamka memang tipe pekerja keras, tak mau mengandalkan satu penghasilan saja selama masih mampu. Prinsipnya, jika kita punya 9 pintu rezeki, mengapa tidak kita buka ke 9 pintunya? Meskipun berasal dari keluarga berada dan warisan tanah di mana-mana, Pak Hamka tidak jumawa bermanja-manja, karena sejak kecil sudah dididik keras dengan pola hidup susah. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, Bu Nuri juga sudah mengecek kondisi anak-anak yang terlelap di kamar. Ini waktunya rehat. Bu Nuri mulai merebahkan tubuh di atas kasur. Baru sejenak memejamkan mata, lalu membuka mata kembali karena merasa ada sesuatu yang berat menindihnya. Dan benar saja, ada sosok wanita berpakaian putih lusuh berdiri di atas dada. Rambutnya panjang, sebagian menutup wajah, menunduk menatap Bu Nuri dengan mata tanpa kornea. Wajahnya rusak dengan mulut menganga lebar. Bu Nuri kaget bukan main, berusaha bergerak namun tak bisa. Bahkan ujung jari pun susah digerakkan. Wanita itu makin kuat menindih, makin lama makin membelasakkan kakinya yang samar ke dada Bu Nuri. Bu Nuri tak bisa bernapas. Paru-parunya seolah terhimpit, tertutup tanpa udara. Nafasnya terkesengal-sengal. Ingin sekali berteriak namun tak bisa. Bahkan melafalkan doa-doa pun tak mampu berkata. Bu Nuri mengucap istighfar dalam hati dengan terbata-bata. Entah saat itu rasanya berada di ambang hidup dan mati. Makin lama udara yang dihirup tak ada lagi. Mak, Lia tidur sini ya. Bu Nuri terbangun dengan napas tersengal-sengal. Sebisa mungkin ia menghirup udara sebanyak-banyaknya. Tak mau kehilangan oksigen lagi, badannya dingin namun berkeringat. Ia menoleh memeluk Lia. Lia pun terheran-heran menatap kondisi ibunya seperti orang yang habis lari maraton berkilo-kilometer. Makasih nak, makasih, ucap Bu Nuri terbata-bata. Benar saja, Bu Nuri baru saja mengalami ketindihan. Untung saja Lia saat itu datang ke kamar dan menyentuh tangannya, yang akhirnya bisa membuat Bu Nuri bergerak lagi. Gerimis hujan terdengar turun. Tetes air berdetik jatuh di atas rumah, menghasilkan irama rintik di sekitarnya. Udara menjadi semakin dingin, berhasil menyeruak masuk ke dalam rumah. Bersama dengan itu, Bu Nuri kembali harus berhadapan dengan sosok wanita berwajah rusak. Kali ini, wanita itu jongkok dan semakin mendekatkan wajah. Dari mulutnya yang menganga, keluar lendir hitam dengan bau menyengat. Lagi-lagi, dadanya dihimpit kuat-kuat. Rongga paru tak bisa dimasuki oksigen. Bu Nuri berjuang sekuat tenaga untuk bergerak. Rasa takut makin membuat makhluk itu menjadi kuat. Bu Nuri tak mampu berucap istighfar. Hanya satu kata yang berhasil dia guamkan dengan susah payah. Allah, Allah, ya Allah. Lafaz itu berhasil membuat jari telunjuknya bergerak. Bu Nuri terjaga dengan nafas tak beraturan. Ini sudah yang keberapa kali ia ketindihan sosok wanita itu. Tiap suaminya tidak tidur di rumah, Pak Hamka selalu menyarankan untuk berwudu sebelum tidur. Jangan sampai lupa berdoa.
Tapi namanya juga manusia, lupa pasti pernah menghinggapinya. Di saat lengah seperti itu, Bu Nuri pasti mengalami ketindihan. Dan makhluk yang menindihnya selalu sama, sosok wanita berwajah rusak. Mas, gimana ini? Aku sering ketindihan wanita berwajah rusak itu. Stres aku mas lama-lama. Ngajar sampai nggak bisa konsen, keluh Bu Nuri pada suaminya. Matanya berkaca-kaca. Pak Hamka memandang istrinya tak tega. Bukan tak pernah berbuat apa-apa. Pak Hamka sendiri susah menemukan keberadaan wanita berwajah rusak itu. Tiap berada di rumah, dicari, bahkan dipancing pun sosok itu tak berani menampakkan diri. Tapi kenapa malah mengganggu istrinya terus-menerus ketika Pak Hamka tidak di rumah? Pak Hamka mulai kesal. 3 minggu setelahnya, Pak Hamka kembali pamit tidak pulang selama 2 hari karena harus pergi pula barang mebel di daerah Jepara. Bu Nuri sedikit khawatir karena itu berarti dia harus tidur sendirian lagi malam ini. Pak Hamka berusaha menenangkan Bu Nuri. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, ucap Pak Hamka. Bu Nuri memaksakan seulah senyum sembari mengangguk, lalu mencium takdim punggung tangan suaminya. Malam hari menjadi lembab dan dingin karena bekas hujan yang baru saja berhenti. Awan mendung yang tadinya menutupi pelan-pelan menyingkir, membiarkan bulan terlihat penuh, tak menghalangi sinarnya. Di saat yang sama, Pak Hamka terlihat menahan sesuatu dengan kedua tangan. Tepat di depan kamarnya, ia kemudian menyeret sesuatu tak kasat mata untuk menjauh. Wanita berwajah rusak itu mencoba menahan tali gaib yang menjerat leher. Terlihat marah namun kalah. Iya, Pak Hamka tidak benar-benar pergi ke Jepara. Ia memang pergi lalu diam-diam kembali di malam yang sama. Rencananya telah berhasil untuk menangkap wanita berwajah rusak yang terus mengganggu sang istri. Sosok itu menangis pilu memohon untuk dilepaskan. Namun Pak Hamka tak akan tertipu. Ia sudah paham betul dengan tipu daya makhluk-makhluk seperti itu. Kau pergi, jangan pernah kembali ke sini atau saya lenyapkan, ucap Pak Hamka. Sosok wanita itu lalu tertawa melengking setelahnya. Jangan, gak mau. Saya suka istrimu, baunya enak. Ya sudah, berarti saya lenyapkan kamu saja. Pak Hamka mulai melafalkan doa-doa. Sosok itu menggeram dan terlihat marah. Lama-kelamaan merintih seolah-olah kesakitan. Saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tidak bisa. Jangan lenyapkan saya. Anak saya masih di sana. Pak Hamka berhenti sejenak melafalkan doa. Anak. Sosok itu menangis. Anak saya. Bayi saya mati di sana. Pak Hamka berpikir sejenak. Mungkin ini saatnya mencari tahu. Meski ia tidak akan sepenuhnya mempercayai sosok itu. Kamu penghuni lama di rumah kosong itu bukan? Ceritakan apa yang ada di sana. Sosok berwajah rusak itu terdiam sejenak, seolah ketakutan. Saya tak bisa bilang. Hihi. Memang kenapa? Tanya Pak Hamka. Saya tak bisa. Tapi saya akan menceritakan tentang apa yang terjadi pada saya dan bayi saya. Sosok itu terlihat duduk, kepalanya berputar perlahan, menggedek dari kiri, depan, kanan, dan belakang, seolah tak memiliki tulang leher, hingga tak mampu menahan berat kepala. Pak Hamka terdiam, namun tetap bersikap waspada. Wanita itu bercerita, namaku Dini, usiaku masih terbilang muda, 19 tahun, namun aku sudah terjun di dunia hitam, dunia pelacuran. Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan saat aku masih kecil. Di usia 14 tahun, paman dan bibiku sendiri menjualku kepada seorang germo di kota, sebut saja S, demi menutupi hutang-hutang. 5 tahun aku bergelut di dunia malam. Entah sudah berapa ratus kali melayani laki-laki hidung belang. Aku tak peduli. Tubuh dan hatiku mati rasa. Jika kau tanya harga diri,
Aku sudah tak punya, yang penting aku tak kelaparan. Beberapa kali juga aku harus menahan sakit dan bolak-balik ke dokter kandungan karena luka-luka pada alat vitalku. Hingga suatu malam aku melihatnya. Aku menghisap rokokku kuat-kuat sembari duduk menggoda dengan baju minim. Dan laki itu bertubuh gagah, kumis tipis menghiasi wajah tampannya. Kutaksir usianya sekitar 30 tahunan. Mungkin ia seperti tertarik padaku lalu datang mendekatiku. Aku senang-senang saja jika mendapat pelanggan bagus seperti itu. Kami berkenalan, tapi perkiraanku salah. Ternyata usianya sudah 42 tahun. Sungguh, penampilannya tidak terlihat tua sama sekali. Ya, usia berapapun tak masalah, toh aku juga pernah melayani kakek-kakek. Dia banyak tersenyum padaku. Pandangannya lembut, tidak kurang ajar seperti pelangganku kebanyakan. Dalam hati pun bertanya-tanya, kenapa lelaki sempurna ini malah datang ke tempat seperti ini? Seolah bisa membaca pikiranku, ia pun menjelaskan, aku diajak rekan bisnisku, kalaupun menolak juga gak enak. Dia tersenyum kembali, senyum yang sedikit membuat hatiku berdesir. Lalu germoku datang. Pilihan yang bagus, bos. Dini ini memang paling laris, pelanggannya pun banyak. Entah untuk pertama kali, aku tidak suka germoku berkata demikian, terutama di hadapan laki-laki ini. Padahal biasanya dihina atau direndahkan seperti apapun, aku tak peduli. Bukan seperti itu, jelas lelaki itu. Tiba-tiba germoku menyerahkan sebuah kunci. Ini, kamar 13, Pak Darmo sudah membayar semua biayanya. Itu, kalau tak mau, Dini aku akan oper ke pelanggan lain. Dia ini sudah banyak yang booking. Aku kasih penawaran spesial karena kamu pelanggan baru. Spontan aku menggenggam tanganku dan menggeleng, cemas. Duh, jangan biarkan aku pergi dengan pelanggan lain. Mataku seolah berbicara demikian padanya. Dengan ragu-ragu, lelaki gagah itu akhirnya menerima kunci tersebut. Aku bersorak dalam hati. Kami pun memasuki kamar. Sepertinya malam ini akan menjadi seru. Begitulah yang kupikirkan. Namun ternyata salah. Dia tak menyentuhku sama sekali. Aku sedikit kecewa pada awalnya. Tapi lagi-lagi aku salah. Mengobrol seperti ini lebih menyenangkan daripada yang kukira. Ya, tubuhku bisa beristirahat juga. Dia bilang hanya butuh teman ngobrol. Kulihat wajahnya sedikit muram saat menceritakan tentang istrinya. Istrinya yang egois, yang tidak memperdulikan suami dan anak-anaknya. Dasar wanita bodoh, malah menyia-nyiakan lelaki seperti ini. Batinku kesal. Besok aku akan datang ke sini lagi. Menyenangkan sekali mengobrol denganmu. Bebanku jadi sedikit berkurang, ucap lelaki tersebut. Aku mengercap senang. Boleh, tentu saja. Tapi kenapa? Siapapun yang menghabiskan waktu bersamaku harus tetap membayar pada Bang Edi. Bang Edi adalah germo dari sang gadis itu. Oh, soal itu tak usah khawatir. Lelaki itu tersenyum menenangkanku. Singkat cerita, lelaki gagah yang ku tahu bernama Harun hampir setiap hari datang. Kami menghabiskan waktu hanya sekedar mengobrol, jalan-jalan, dan makan bersama. Dan ia tak pernah menyentuhku. Untuk pertama kalinya, aku merasa begitu dihormati sebagai wanita. Hingga suatu hari, ia bilang jatuh cinta padaku dan ingin menikahiku. Namun, di bawah tangan, karena tidak mungkin menceraikan istrinya. Bagaimana nasib anak-anaknya? Awalnya aku bimbang. Namun karena terlanjur mencintainya, akhirnya ku iakan. Lalu Harun menembusku dengan harga yang sangat mahal pada Bang Edi. Singkat cerita, kami pun menikah di bawah tangan. Harun mengajakku pindah ke kota, sebut aja K, di mana salah satu bisnisnya juga ada di sana. 1 bulan kemudian aku hamil. Suamiku Harun bahagia sekali mengetahui kabar itu. Semenjak mengetahui berita kehamilanku, Harun jadi lebih sering mengunjungiku. Biasanya hanya 2 minggu sekali, tapi sekarang bisa 3 hari atau paling lama seminggu sekali. Aku tak pernah membayangkan akan bisa hidup sebahagia dan senormal ini.
Memasuki bulan ke-9, 2 minggu, aku mengalami pembukaan pertama. Kami ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungan. Dokter bilang mungkin tak sampai 24 jam aku akan melahirkan. Harun sedikit terkejut. Dokter menyuruh rawat inap. Namun Harun menolak. Akhirnya kami pulang dengan 1000 pertanyaan di kepala. Saat sampai di rumah, ia menyuruh membantu kami mengamasi barang-barangku untuk persiapan kelahiran. Kulihat dia menuju ke pesawat telepon dan menelepon seseorang. Aku tak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Karena tiba-tiba saja kesakitan merasakan kontraksi. Mobil kami melaju menuju keluar kota. Aku terdiam tak ingin melontarkan pertanyaan. Melihat ekspresi suamiku yang juga lebih banyak diam. Tibalah kami di sebuah rumah yang ada di pinggiran kota. Waktu itu di kecamatan sebut saja namanya P. Belum sepadat sekarang. Rumahnya cukup besar dan memiliki pekarangan yang luas. Di sekelilingnya ditumbuhi pohon mahoni yang cukup rindang. "Ini di mana, Mas?" tanyaku saat menuruni mobil. "Kamu akan melahirkan di sini." Jawabnya singkat seraya menyuruh sopir mengangkat seluruh barangku dari bagasi. Di depan rumah ternyata kami sudah disambut beberapa orang. 2 orang berperawakan ibu-ibu dan 3 orang lelaki bertubuh besar seperti preman. Salah satunya memiliki penampilan seperti dukun, memakai baju hitam longgar dengan ikat kepala berwarna senada. Aku semakin curiga. Malamnya, aku mengalami kontraksi yang sangat hebat. Lebih dari kontraksi sebelum-sebelumnya. Seorang ibu-ibu yang kutaksir dukun bayi mulai memeriksaku. "Sudah waktunya," ucap wanita itu pada Harun. Aku menjerit kesakitan dan menahan tangan suamiku. "Mas, tolong temani, jangan tinggalkan aku sendiri." "Kamu tak sendirian, ada Mbok Ijah dan Mbok Bu Yuyun yang menemani," ucapnya singkat. Sekilas aku melihat senyum tipis yang mengerikan di bibirnya. Harun melepas paksa tanganku dari tangannya. Aku menjerit. Pikiranku berkecamuk jadi satu antara rasa sakit dan bingung. Entahlah, aku harus fokus melahirkan anak ini dengan selamat. Tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu. Aku berhasil melahirkan bayi perempuan dengan selamat. Di sisa-sisa tenagaku, Mbok Ijah datang mendekat dan menunjukkan bayiku yang cantik. "Lihatlah sepuas-puasnya sebelum aku membersihkannya," ucap Mbok Ijah misterius. Aku mengerutkan kening sejenak, lalu kembali memandang anakku penuh sayang. Tak lama kemudian Mbok Ijah mengambil anakku. Aku tak bisa berbuat apa-apa karena tubuhku terasa sangat lemah. Samar-samar kulihat bayi perempuanku dibersihkan dan dimandikan dengan air bertabur bunga, lalu dibungkus dengan kain berwarna merah. Harun mulai memasuki ruangan dan mengambil bayiku. Dia memandangku sekilas, lalu keluar bersama Mbok Ijah dan Bu Yuyun meninggalkanku begitu saja. Aku benar-benar merasa aneh. Naluriku sebagai ibu menyuruhku untuk bergerak memeriksa apa yang terjadi. Di sisa-sisa tenaga dan rasa sakit yang luar biasa di selangkangan, aku mencoba terbangun dari posisiku. Kulihat sisa darah masih menempel di sekitar kaki dan kasurku. Belum dibersihkan sama sekali. Dengan tertatih aku mencoba berjalan. Langkahku memaksa untuk segera keluar dari kamar. Baru kusadari lampu listrik hanya menerangi kamar tempatku bersalin. Sedangkan bagian lain di seluruh ruangan dan lorong diterangi dengan lilin-lilin saja. Sayup-sayup ku dengar suara bayi menangis. Ku jelajahi setiap sisi ruangan dan memeriksa setiap kamar. Hingga akhirnya langkahku terhenti tepat di mana suara bayi menangis itu terdengar lantang. Kemudian aku menempelkan daun telingaku pada pintu kayu jati di kamar itu, mencuri dengar dengan sesama apa yang ada di baliknya. Terdengar tangis bayi yang tersengal-sengal. Bersamaan dengan itu samar ku dengar orang yang bergumam. Tidak, bukan bergumam, tapi seolah merapal mantra dengan bahasa Jawa. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu suara bayiku? Tanyaku dalam hati. Suara bayiku makin kencang, menangis. Mas Harun, kamu di dalam bukan? Apa itu suara bayi kita? Karena tak ada respon, aku mencoba membuka engsel pintu namun gagal.
seorang ada yang menahan. Aku yakin bayiku ada di dalam sana. Kembali ku ketuk pintunya. Mas, buka mas. Apa yang kamu lakuin ke bayi kita? Aku mau lihat bayiku mas. Air mataku mulai merembes. Ada yang salah di dalam sana. Perasaanku benar-benar tidak enak. Aku terus berusaha membuka pintu dengan menggedor-gedornya sekuat tenaga. Tak merasa putus asa, ku cari sesuatu untuk membuka paksa. Aku berjalan menyeret sedikit kaki-kakiku, menelusuri ruang demi ruang meski dengan pandangan sedikit buram karena tangis dan pencahayaannya temaram. Ku usap kedua mataku yang basah, lalu ku tangkap sepasang kapak yang menempel di dinding sebagai pajangan. Ku seret sebuah kursi menaikinya, mengambilnya berjinjit dengan susah payah karena posisi yang cukup tinggi. Sayupku dengar suara tangis bayiku yang makin lama makin kencang. Ku abaikan rasa sakit di kedua selangkangan. Akhirnya aku bisa menggapainya meskipun kapak itu hampir terlepas dari genggaman dan hampir mengenai jari kakiku. Lagi-lagi ku paksa langkah kakiku meski tertatih. Tanpa menunggu, sontak ku ayunkan kapak ke gagang pintu. Ku ayunkan beberapa kali sekuat tenaga hingga gagang itu hancur dan engselnya terjatuh ke tanah. Ku jatuhkan kapak, lalu ku dorong tubuhku dengan mudah. Semudah itu pintu terbuka, namun beberapa tangan langsung menahanku. Mataku terbelalak melihat pemandangan mengerikan di depan mataku. Apa yang kulihat adalah seluruh ruangan yang ditutupi kain berwarna merah di seluruh dindingnya. Di salah satu tembok tergantung sebuah kepala kerbau hitam bertanduk besar lengkap dengan sebuah meja yang mana di atasnya ditaruh dupa, pot menyan, keris bunga, dan lain-lain. Kamar ini sebuah kamar ritual. Bayiku diletakkan di atas pelepah daun pisang di atas sebuah batu berbentuk balok seperti batu persembahan. Bersambung. Apa yang akan terjadi pada wanita tersebut dan akan diapakan bayinya? Tunggu sambungannya di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan tekan ikon loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sekian, apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.